Oke guys, balik lagi sama gue Tustruk. Kali ini gue bakal ngebahas tentang motor Tustruk lagi, 2 tak Ninja RR ini, kesayangan gue. Dan sambil gue mau berangkat kerja. Dan kali ini gue ada di suatu tempat, nggak tahu, mungkin ada di daerah sekitaran Tangerang. Dan gue akan membahas beberapa hal mengenai motor. Dan salah satu konten yang akan gue bahas kali ini sedang ramai sih topiknya. Sambil kita jalan, sambil kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin kali ini gue akan bahas beberapa hal ya. Jadi konten kali ini sambil gue berangkat kerja, mungkin gue akan bahas mengenai satu hal, yaitu terkait motor Ninja RR dijual 1 juta, butuh uang karena di PHK dari perusahaan. Jadi karena sekarang lagi ramai banget yang tadi gue sempat bilang, bahwa istilahnya zaman sekarang tuh lagi banyak pengurangan karyawan ya, tech winter. Ataupun bisa dibilang kalau itu startup tech winter. Kalau beberapa perusahaan besar mungkin PHK. Jadi di Indonesia ini mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa dibilang banyak masyarakat yang terdampak PHK. Dan salah satunya cerita ini gue bawa karena dari temen gue. Jadi temen gue ini dia punya motor sama kayak gue, Ninja RR 2 tak, dan dia terdampak PHK. And at least dia lagi butuh uang banget. Sambil dia mencari uang itu, dia cerita sama gue terkait kenapa dia harus jual motornya dia itu, karena BU banget. Si Ninja RR ini gila banget dijual di harga 1 jutaan karena dia butuh uang banget, teman gue ini. Dan bener-bener hari itu bener-bener langsung laku. Padahal kalau misalnya mungkin ya kita kan nggak tahu ya, seseorang pasti kan yang namanya ekonomi pasti butuh banget ya, berapapun, apalagi zaman sekarang. Kalau dicek di Facebook tuh Ninja RR masih ada yang belasan juta, bahkan kalau yang masih bagus mungkin bisa lebih dari 20 juta lebih malah. Nah, hal-hal itu kalau misalnya dibilang sebenarnya sayang kalau misalnya nggak sabar. Tapi kan ekonomi seseorang butuh ya gitu. Istilahnya namanya keuangan kan. Siapa sih yang nggak butuh uang? Itu di zaman kayak gini lagi sulit gini gitu. Mungkin beberapa topik yang gue bahas terkait Ninja RR yang dijual 1 juta ini, itu tuh sebenarnya balik lagi ke ya para penggunanya ya, bisa dibilang ya. Karena kan kalau misalnya kita lihat para user 2 tak kan, dia benar-benar sayang banget tuh sama motornya dan benar-benar dirawat banget. Sampai dia harus ngelerain jual hingga 1 juta kan, istilahnya berarti kan benar-benar BU banget gitu. Berarti kalau bisa dibilang berapa yang udah dia rawat dari motor itu, terus dia jual, gila, gue gak kebayang sih habisnya kayak gimana. Tapi ya itu guys, yang pertama mungkin kalau misalnya lu terdampak, opsinya adalah kalau misalnya emang lu mau jual motor ini, lu mungkin bisa cek-cek dulu di flash market ya istilahnya ya, kira-kira berapa sih harganya kalau misalnya kita jual Ninja RR 2 tak. Karena kan setiap harganya berbeda-beda ya gitu. Dan kalau misalnya lu mungkin teliti ya gitu dengan apa barang-barang lu yang udah sempat lu
pasang di Ninja RR itu jadi salah satu benefit sebenarnya, dan harga itu bisa jauh lebih naik lagi. Contoh misalkan lu pasang terkait buat kaliper depan gitu, atau lu pasang buat arm belakang pakai yang istilahnya aluminium, itu kan harganya lumayan gitu. Dan kalau misalnya lu share ke si pembelinya, itu adalah salah satu benefit buat lu buat naikin harga purna jual si motor ini gitu. Dan tapi pastinya lu harus punya barang originalnya gitu, nggak semuanya lu jual gitu. Maksudnya lo berarti lu punya barang original yang istilahnya si penjual tahu kalau oh ternyata yang punya motor ini perawatannya bagus lah, atau dia tetap menyimpan barang-barang orisinil ya, kayak gitu. Itu mungkin satu poin ya terkait kalau misalnya lu mau jual Ninja RR 2 tak, biar nggak terlalu turun drastis banget karena lu butuh uang, tapi masih bisa lu akalin lah gitu. Susah-susahnya pasti ada salah satu cara sih guys gitu. Nah yang kedua mungkin kalau bisa dibilang selain dari barang-barang yang bisa lu kasih tahu, kelengkapan yang kedua yaitu contoh misalkan kayak kelengkapan surat-surat gitu, BPKB, STNK, yang mungkin bisa dibilang perlu ya gitu. Kalau di motor udah legend kayak gini, BPKB, STNK tuh kayak jadi salah satu hal yang dibutuhin di motor, karena pasti si pembelinya nanya ya, kayak misalkan contoh dia nanya yang originalnya kayak surat-surat lengkap nggak, atau bahkan kayak misalkan contoh BPKB-nya ada nggak gitu, pajak mati berapa tahun. Nah itu yang mungkin siasat-siasat kecil itulah yang bisa naikin sedikit purna jual motor lu. Karena kalau misalnya pajak udah mati, surat-surat udah mati, biasanya ya jarang pembeli tuh kayak bakal beli dengan harga tinggi gitu, karena kan tadinya dijualnya harganya lumayan murah ya, kayak gitu. Mungkin itu sih yang untuk poin kedua ya gitu. Tadi poin 2, sekarang poin 3 ya. Jadi yang poin ketiga ini terkait motor Ninja sampai dijual 1 juta karena BU, lebih ke arah bagaimana kondisi yang mungkin menurut lu sebenarnya masih bisa disiasatin. Contoh ya, misalkan ya, mungkin lu bener-bener sayang banget sama motor lu ini, lu bener-bener idamin banget lu punya motor ini zaman dulu, terus nggak taunya lu harus rela jual motor ini karena motor ini tuh adalah salah satu mungkin aset yang masih bisa berharga atau bernilai gitu buat motor legend atau 2 tak, harganya kan masih melambung ya, dan lu harus jual ini karena kebutuhan kehidupan lu yang sehabis lu di PHK kerja. Mungkin siasat yang selain motor ini yang bisa lu persiapin, mungkin dari sisi gua yang gua pikirkan adalah lu coba cari cara, tapi ya ini salah satu yang mungkin menurut gua kurang relevan tapi masih bisa dicoba lah. Mungkin lu bisa gadein motor lu buat nambah-nambah keuangan lu, tapi at least lu harus punya penghasilan juga, setidaknya mungkin gak harus sebulan sekali, tapi ada ataupun cukup untuk lu nantinya bisa memakai untuk pembayaran angsuransi motor lu ini yang lu gadein. Karena kan yang tadi lu sempet pikirkan adalah gimana caranya kalau misalnya motor digadein, terus habis itu lu harus
melunasinnya gitu, karena lu minjem. Dan mungkin bisa dibilang selain lu pinjem juga kan, itu istilahnya lu juga mungkin harus membayar sedikit dari apa yang lu coba gadein dari motor ini gitu. Nah, hal-hal kayak gitu yang mungkin lu bisa siasatin. Soalnya kalau gua rasa jika ditimbang, lu misalkan lu sayang motor ini dan lu belum tentu bisa beli lagi, ataupun lu bisa dapat lagi nih motor, ya better setidaknya mungkin lu gadein. Karena ya kalau lu sayang apa sih yang enggak, atau lu hobi. Tapi kalau misalnya ini balik lagi ya, ini disclaimer, mungkin gue balik lagi karena kan kebutuhan tiap orang beda-beda ya gitu, nggak sama. Dan mungkin bisa dibilang kalau misalnya memang ekonominya lagi nggak ini kan, nggak bisa diharapin gitu hal-hal yang kayak gitu. Jadi kalau perlu mungkin salah satu siasatnya seperti itu sih, bisa dibilang. Karena penunjang salah satu barang yang mungkin masih bisa dijual dan berharga itu mungkin motor gitu, yang bisa dibilang masih ada harganya lah gitu buat dijual. Kalau misalnya lu udah nggak punya aset lagi ya, maksud gue. Tapi kalau lu masih punya aset, kayak mungkin ya barang-barang yang masih oke lah buat dijual, itu masih bisa. Cuman kalau misalnya lu udah nggak punya aset, ya better dijual sih menurut gua. Karena nggak ada lagi cara, gimana caranya lu mau ini ngejual barang-barang lain kalau misalnya lu nggak punya aset lain kayak gitu sih. Mungkin itu salah satu cara, poin ketiga yang bisa gua bilang bahwa ya hanya itu barang-barang yang mungkin bisa dijual. Karena satu lagi, balik lagi, kalau misalnya lu memang udah nggak ada barang-barang gitu, lu nggak punya barang-barang lagi, lu nggak punya hal-hal lagi yang lain, nah itu kan lu cuman perlu mencoba mencari hal-hal yang bisa efisiensi gitu buat diganti, buat menjual untuk kebutuhan lu kayak gitu. Ya kalau dibilang mungkin nggak sepadan sih. Lu udah berapa lama kerja tapi lu harus di PHK, itu memang nggak adil, nggak fair gitu. Cuman ya itulah yang terjadi sekarang di Indonesia, agak sulit bisa dibilang. Karena zaman sekarang siapa yang bertahan, ya dia yang terbaik gitu. Kalau zaman sekarang di kerjaan tuh memang agak sulit, apalagi di Indonesia ya, yang lagi lampaknya sampai habis-habisan orang ngejual harta benda gara-gara susahnya nyari uang. Tapi saran terbaik dari semuanya mungkin better advice, kalau misalnya lu mungkin masih hidup sendiri, it's okay. Tapi kalau misalnya lu udah punya keluarga, better your family sih gitu. Lu cukupin keluarga lu daripada hobi lu. The first itu sih dari gua. Karena lu nggak akan bisa menghasilkan sesuatu kalau misalkan lu nggak mempedulikan apa-apa gitu. Itu sih kalau misalnya lu masih punya contoh, misalkan kayak apa ya, mobil, mungkin lu masih bisa jual mobil. Nah, buat lu yang nggak punya kendaraan gitu, cuma punya motor ini satu-satunya, ya mungkin motor ini doang yang bisa lu jadikan salah satu penjual terbaik gitu buat materi keuangan lu, karena nggak ada lagi. Ya seperti itu sih guys dari gue terkait mungkin mengenai bisa dibilang keuangan lagi sulit zaman sekarang. Terus habis itu lu juga mungkin perlu hidup tapi lu kena PHK. Ya itu doang paling salah satu caranya. Soalnya nggak ada lagi guys, apalagi yang bisa lu lakukan kalau misalnya memang lu udah nggak ada kejualan gitu. Karena
satu-satunya mungkin yang bisa terjual dari barang-barang kebutuhan ataupun materi lu ya cuman si motor ini, mungkin yang salah satunya mungkin dari hobi bisa lu jual gitu. Oke guys, thank you banget udah dengerin cerita gue. See you soon and to stroke.